Ini sudah saya belikan APC-nya York seri 01 karena sepengetahuan saya yang YRK 06 warna biru itu banyak problem ya, sering error ya karena banyak mode pilihannya. Kalau ini kan hanya pressure saja. Ini saya nggak tahu yang asli yang mana karena sekarang juga ada keluaran yang baru. Ini langsung keluarannya di sini bukan kabel ya, langsung stop kontak. Jadi lebih mudah, nggak nyambung-nyambung lagi. Ini fiturnya sekarang ditulis di sini auto restart 15 menit sekali jika tidak ada aliran air ke pompa. Dan ini yang mungkin banyak ditanyakan orang-orang, itu setting tekanannya apakah bisa diatur? Sepengetahuan saya tidak bisa. Kenapa? Ya dengan ruang membran yang sekecil ini, terus delay off-nya itu sekitar 8 detik. Pastinya pompa itu sudah akan mencapai tekanan tertingginya gitu teman-teman. Sedangkan yang dimaksud setting ini, ya ini kan tertulis ya. Nah ini mungkin banyak yang gagal paham ini. Dapat disesuaikan pressure 1,0 2,5 bar. Itu sebenarnya artinya startnya itu dibuat lebih rendah, bisa on 1 bar atau di setel lebih tinggi. Jadi ketika sudah tekanan turun 2,5 dari tekanan tertingginya berapa ya pompa yang terpasang itu, di 2,5 tadi dia akan on. Jadi tekanannya masih kencang. Sebenarnya sudah tertulis di sini starting pressure setting. Jadi banyak yang berdebat itu untuk apa? Itu bisa diatur ya. Sepengetahuan saya tidak. Kalau bisa diatur ya monggo, alhamdulillah. Tapi kalau kita bikin bypass memakai pressure regulator, insya Allah bisa. Jadi ketika tekanan itu lebih tinggi, dibalikkan lagi ke bagian bawah, itu bisa. Tapi alat itu juga mahal, water pressure regulator itu juga mahal. Tapi untuk pompa sekitar maksimal ya 200 wattan itu pakai ini masih aman. Buktinya ground force yang multi state aja memakai APC ya, namanya dia PM, pressure manager. Sebenarnya cara kerjanya sama aja, APC, automatic pump control ya. Oke, langsung aja kita pasang. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Ya ada kendala nanti cukup lama gitu. Garansi 1 tahun. Mainboard design in Japan. Terus ada yang bertanya itu nanti disambungkan ke otomatisnya pompa? Tidak teman-teman. Jadi anggap saja ini itu pengolah gitu aja. Jadi ini teman-teman colokan ke stop kontak, keluarannya berubah setrum sudah jadi. Keluarannya gampangnya ini juga stop kontak gitu. Jangan terus ini disambung ke otomatis ya, konslet ininya. Ada yang masang kemarin gitu. Langsung apa MCB-nya nge-trip, ini disambung. Ini kan udah jelas kabel ground, kabel fase, kabel netral. Artinya keluarannya ini berubah, stop kontak gitu aja. Nggak dipisah-pisah, jadi sudah diolah sama mesin ini stop kontaknya itu. Otomatis bawaan pompa tinggal diputus, langsung pakai ini aja. Nanti kalau ada kesempatan akan saya jelaskan secara lebih mendalam ya cara kerja dari APC, karena setahu saya belum ada yang menjelaskan secara detail, dalam arti dibuka, dibongkar terus dijelaskan. Ya tentunya komponen elektronik saya tidak terlalu menguasai. Kita memakai pendekatan mekanis saja. Nanti kita kebetulan ada bekas di rumah, jadi kalau saya kan tidak ada yang ngirimin seperti channel besar itu dikirimin subscribernya untuk di review. Jadi saya nunggu bekas atau kalau mampu ya beli. Ini langkah pertama saya pasang stop clamp, tapi tidak perlu saya matikan teman-teman. Itu posisi mengalir itu nggak apa-apa teman. Yang penting yang bagian perempuannya itu yang belakangan. Jadi kalau pipa ini kan lakinya itu gamanya, itu nanti nggak apa-apa dilem di luarnya. Anginnya sangat kencang. Jadi teman-teman langsung kita potong, nanti kita lem. Yang ini kita siapin juga lemnya di sini. Jadi posisi mengalir tadi di bagian shock ini sudah ada lemnya. Insya Allah tidak masalah. Tapi tidak langsung kita tutup ya, biar kering. Tapi saran yang baik ya harus posisi kering teman-teman. Ini kan hanya untuk stop clamp yang tidak bertekanan tinggi, hanya dari torrent, supaya nanti kalau maintenance mudah. Ini enggak ada stop clamp-nya ya. Posisi seperti ini langsung kita lem. Yang
stoprannya juga kita lem, nanti jangan ditutup dulu stoprannya biar mengalir. Insya Allah kalau lem terugu ini bisa teman-teman, kalau Isarpras sepertinya nggak bisa. Tapi intinya air itu tidak ketemu, lemnya itu langsung ketemu dengan ini teman-teman, pipanya. Jadi airnya nanti yang ketemu lemnya itu. Kalau yang nyambung kedua ya tinggal kita tutup, kita lapi ini, karena itu bagian perempuannya harus kering saat kita kasih lem. Yang penting untuk pemasangan APC itu harus tegak ya teman-teman, seperti ini. Karena ini ada sensor flow. Pokoknya ini ya sama seperti flow switch gitu teman. Jadi ini seperti cek valve gitu. Kalau balik ya tidak bisa turun atau kembali ke posisi semula. Kembalinya secara beratnya aja gravitasi. Kita siltip dan diberi lem sedikit, karena biasanya di sini tuh gampang bocor. Ini teman-teman bekas shock keluar yang ke stopran kemarin. Ini bukan salah masang ya, beratnya miring itu enggak. Ini kena panas teman-teman, kena panas, cetak-cetak atau kadang kehabisan air. Ya ini pompa pressure switch akan nyala terus. Makanya saya tetap pilih APC. Nah kalau APC tidak ada air mati. Pompa kalau tidak menghisap air itu panas. Air yang diputar di impeller itu yang bikin panas. Nah ini kalau PPC ya seperti ini, bisa melengkung. Oke teman-teman, itu tinggal saya sambung terakhir. Saya keluarkan dulu airnya di sini, gravitasi saja seperti ini. Untuk membuang sisa kotoran gergajian, itu memakai gergaji motongnya wajib ya teman-teman. Flashing itu ya lebih baik motong itu pakai cutter, tetapi flashing itu kalau di plumbing sangat penting teman-teman untuk membuang kotoran. Jangan nunggu masuk ke alat nyumbat baru bingung. Nah itu suara flow switchnya. Ya enak, ini saya juga nggak apa-apa, ini biar aja ngisap lewat ini. Kenapa kecil? Karena ini pasti pakai tusen klep, harusnya pakai ini aja. Nah ini kan jadi naik turun, padahal ini cukup 2 keni pasti udah lurus. Kalau 1 keni ya naik gini, namanya engsel teman-teman, sambungan gini. Oke sekarang kita matikan dulu pressure switch. Nah itu teman-teman ada yang bertanya, apa Pak di bypass itu? Nah, biasa menggunakan bypass ternyata nggak ngerti. Bypass itu artinya tidak melewati sesuatu yang di bypass. Jadi kalau membypass pressure switch berarti pressure switchnya, kabelnya tidak melalui pressure switch, itu namanya bypass, tidak melewati sesuatu yang di bypass tadi. Jadi ini pressure switchnya sudah tidak kepakai teman-teman, berarti ini kita lepas kabel yang ke pressure switch dan yang ke motor kita sambung langsung, yang oranye ini. Pak itu yang disambung 1 atau 2 gitu. Pressure switch itu artinya saklar yang digerakkan, diaktifkan oleh tekanan. Belajar dikit-dikit gitu loh teman-teman, bahasa Inggris kepo-kepo gitu loh. Jangan kepo-kepo hal-hal artis saja yang bermanfaat. Enggak, buka aja kamus online, enggak perlu pakai kamus buku. Switch itu saklar, jadi ini kita sambung langsung. Yang ini nanti mendapat kabel dari APC, keluaran APC. APC nya akan kita colok, nah, keluarannya masuk ke ini stekernya, colokannya pompa ini. Nah, kalau yang model baru itu langsung kita colokan di sini, itu enak. Kabel sudah saya sambung, yang bekasnya otomatis atau pressure switch sudah kita bypass, kita sambung langsung. Pressure switchnya yang jelek kita pasang, saya tambahi di dalamnya pakai karet packing supaya menambah kerapatan, karena saya tidak punya plug ukuran 38. Pressure tank juga kita cabut, kita plug supaya potensi-potensi bocor kita minimalisir.
Dan untuk sambungan keluaran dari APC ini sudah kita sambung langsung ke dinamo, gampangnya begitu teman-teman. Ini kita bisa pakai atau tidak. Yang kuning kehijauan, kuning strip hijau ini ground, tidak kita pakai, tidak masalah ya, karena di stop kontaknya ini nggak ada groundnya. Kalau dicolokannya ini ada groundnya. Dan ini adalah pasir dan netral, bisa dibolak-balik, hanya kebetulan saja ini warnanya sama, biar rapi. Saya samakan coklat sama coklat, biru sama biru, karena soal warna itu bisa berbeda-beda. Dan pastikan ada stop run ya teman-teman, yaitu stop run ini fungsinya sangat penting, yaitu untuk melokalisir ya, bukan mencari kebocoran, melokalisir. Jadi memisahkan antara daerah pompa dan instalasi atau daerah hisap gitu teman-teman. Misalnya pompa tidak bisa mati, kita tutup di sini mati, berarti ada kebocoran di instalasi. Itu aja. Langsung aja kita coba. Harusnya memang ini sebelah sini tadi teman-teman ya, kita bisa melihat, tapi saya butuh ini ya untuk nyetingnya. Saya coba nanti saya turunkan aja sedikit on-nya, biar on-nya agak jauh, karena itu pasti off-nya sudah cukup tinggi ya teman-teman. Pompa ini 236 ya. Langsung aja kita colokan. Pressure gauge-nya ada di sebelah sini. Pakai APC boros pasti teman-teman, pasti boros. Makanya yang miskin-miskin seperti saya ini jangan pakai APC, pakai pressure tank, tabungnya 3 atau 5 gitu. Jadi buka keran kecil, hidupnya pompa baru 10 menit atau setengah jam. Capek bro hidup sampean kalau mikirin kalau jelimet gitu. Ini orang kaya kok ya pasang APC. Intinya begini teman-teman, kita hindari potensi kerusakan ya, gangguan untuk di pelanggan ya, terutama untuk pelanggan yang memang sudah paham, pelanggan yang mampu. Itu sudah nggak mikirin ini teman-teman, hemat-hemat listrik, butuhnya kelancaran. Kenapa? Jangan disampaikan dengan industri teman-teman. Industri itu ada namanya orang engineering, orang maintenance gitu. Kalau di rumah tangga ya pasti udah lepas aja alat itu. Maka pemborong-pemborong besar itu saya lihat pasti memakai APC. Dia nggak mau resiko teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali, nggak ada cetek ya, karena kan suaranya bukan mekanis ini teman-teman, relay ya. Tidak ada cetek. Nah ini nanti bisa cetak-cetek ini. Kalau tidak kita sumbat, tekanannya masih masuk. Oke, kita buka. Oh mantap. Kita tutup 1, 2. Nah dia berarti tekanannya cukup tinggi, jadi cepat mencapai menekan pir ini. Tapi tentu saja pasti masih di tekanan tertinggi pompa ini. Karena Pak ya, karena ruangannya kecil, tidak ada drudonnya banyak. Nanti selesai kita jelaskan. Di sini ada drudon juga teman-teman. Oke, coba kalau kita buka kecil. Wih, ya, jalan. Nah. Tetap ya fungsi ya, tapi nggak cetak-cetak, nggak interval pendek. Kan nggak mungkin buka segini. Ya betul, ada kebocoran, makanya memakai APC ya, jangan ada kebocoran. Puas nih pasti bapaknya ini. Langsung setelan langsam. Nah, ini kayaknya agak cepat memang yang tipe ini. Coba waktu off ini berapa ini pressure-nya. Kayaknya nggak perlu saya turunkan ini. Lebih enak, lebih sensitif ini. Mudah-mudahan kelihatan. Terlalu dekat. Saya
saya tadi coba foto ya, sekitar 3 bar ya teman-teman, sesuai nih nameplate-nya ini kan tekanan apa, headnya, total headnya di sini tertulis tinggi sub maksimum 27 meter. Pas ini kan nyedot tandon bukan nyedot sumur, makanya otomatisnya ternyata sama dengan pompa di bawahnya ini, padahal ini wattnya termasuk besar. Wattnya ini sekitar 500, 2,3 ampere kali 220. Ini memakai pressure switch yang sama, 1,1 on off 1,8 seperti Siemens 130 ya, karena ternyata headnya sekitar itu teman-teman. Tadi saya lihat di foto ya, sekitar 3 baran, sangat aman teman-teman, tidak perlu saya turunkan settingnya, tinggal saya sambung ini aja. Mantap. Sip. Apakah aman dengan memakai setelan? Gampangnya ini setelan langsam ya teman-teman, ampernya tinggi. Tidak teman-teman, nanti saya tunjukkan bahwa head itu sudah dirancang pabrik, nggak masalah teman-teman, dengan dipakai di maksimalnya itu. Maksimalnya itu kan ya ketika off saja, itu sangat lebih berbahaya. Yang cetak-cetek interval pendek itu lebih tinggi dari ampernya pompa ini saat tekanan tertinggi, kamu gitu. Start interval pendek itu ampernya sangat tinggi, itu sangat merusak di motor. APC ini khusus untuk pelanggan yang membutuhkan kenyamanan, minim kerewelan atau low maintenance, bukan mikirin irit-irit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.